Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Melanjutkan pembahasan buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul tentang ilmu Nahu. Di pembahasan tawabi yang terakhir ya, yaitu atop al-atfu ya, atau penghubung. Secara bahasa atop itu condong ya, atau menghubungkan. Secara istilah dalam ilmu Nahu ini terbagi dua ya, yaitu atfu bayan dan atfu nasak. Atfu bayan adalah menghubungkan tambahan penjelasan. Definisinya huwa tabi'un yusbihu syifa. Ya, jadi ini dibahas tentang atfu bayan dulu. Atfu bayan ini mirip dengan sifat, mirip dengan badal ya. Kalau yang atop menggunakan huruf itu atfu nasak ya, disebutnya atfu nasak. Itu yang menggunakan huruf-huruf atop. Ya, jadi selain huruf selain atop menggunakan huruf atop, tapi yang lebih populer kan biasanya kalau atop itu pakai huruf atop kan, yang biasanya itu. Ya. Nah, ada juga atfu bayan. Atfu bayan ini kalau di buku Ustaz Aceng ya, di Muyasar itu belum dibahas tentang apa atfu bayan itu ya. Yaitu termasuk tawabi menyerupai sifat dalam hal fitaudi matbu'i, menjelaskan matbu'nya ya, matbu'nya yang diikutinya. In kana ma'rifatan, jika dia ma'rifah, wa tahsisihi, dan mentahsisnya, menghususkannya ya, in kana nakiro, apabila dia nakiro ya. Karena kan pasti ada matbunya ya yang diikuti. Kalau untuk atop ini ya, yang mengikutinya atfu bayan ya, atau ma'tuf, yang diikutinya disebut ma'tuf alaih. Yang diikutinya ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf alaihnya itu kan berarti ada dua kemungkinan ya, bisa berupa ma'rifah ya. Ma'rifah artinya sudah diketahui, baik itu nama ya, atau ma'rifah dengan alif lam, pokoknya ma'rifah gitu ya. Kalau ma'rifah maka atfu bayannya itu fungsinya untuk menjelaskan ya, menjelaskan matbunya itu. Kalau nakiroh maka atfu bayannya itu berfungsi untuk menghususkan, karena nakiroh itu kan artinya masih umum. Nakiroh itu masih umum, lalu diberi penghususan oleh atfu bayannya itu. Ya, nanti kita akan lihat dari contohnya. Nah, jadi dari definisi di atas, atfu bayan yang fungsinya untuk menjelaskan ma'tuf alaihnya apabila ma'tuf alaihnya dalam keadaan ma'rifah. Misal ya, di sini ma'tuf alaihnya itu berupa nama. Nah, kalau nama itu kan ma'rifah. Yang termasuk ma'rifah itu apa saja? Nama ya, ada alif lam gitu ya. Nah, itu kan dalam alfiyah dikatakan nakiratun qabilu al mu'assira aw waqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Ya, lalu disebutkan macam-macam ma'rifahnya itu ada
seperti domir ya, domir, kemudian alam ya, nama ya, isim alam, lalu isim mausul, isim isyarah ya, kahinde wabni wal gulami walladhi ya, atau yang yang diidopatkan kepada salah satu yang tadi ya. Nah, di sini contohnya nama aksama billahi ya, telah bersumpah kepada dengan nama Allah, atas nama Allah, Abu Hafsin gitu, Abu Hafs ya. Nah, ini kan nama Abu Hafs, ini namanya berupa kunyah ya. Nama itu kan ada 3, ada nama asli, ada kunyah, ada laqab. Kalau kunyah itu menggunakan abu ya atau ummu gitu, ayahnya siapa, ibunya siapa, itu namanya kunyah. Nah, di sini namanya kunyah. Nah, lalu diberikan penjelasan Abu Hafs itu siapa, yaitu Umar. Nah, Umar di sini ya posisinya dia sebagai atfu bayan. Kenapa atfu bayan? Karena menjelaskan ma'tuf alaihnya, yaitu Abu Hafsin, Abu Hafs. Abu Hafs ini masih belum jelas. Abu Hafs ini masih belum jelas, perlu dijelaskan, yaitu adalah Umar. Kalau Umar ya sudah jelas, sudah dikenal. Ya, jadi fungsi atfu bayan itu menjelaskan ma'tuf alaih yang belum jelas. Kedua, atfu bayan yang fungsinya untuk memberi pengkhususan dari makna yang terkandung di dalam ma'tuf alaihnya apabila ma'tuf alaihnya dalam keadaan nakiro. Jadi kalau ma'tuf alaihnya nakiro, fungsinya mengkhususkan dari yang masih umum. Contoh ya dalam Al-Qur'an, au kafaratun ta'amu miskin. Ya, au kafaratun ta'amu miskin. Ini tentang apa? Ayat tentang apa ini? Tentang kifarat au kafaratun ta'amu miskin. Saya lupa lagi ya. Ya. Kafaratun ta'amu miskin. Ya, atau kifarat yaitu memberi makan satu orang miskin. Ya, ini juga sebenarnya masih menjelaskan, cuma dari yang sesuatu yang masih umum gitu ya, dengan dikhususkan. Ya. Nah, mana atfu bayannya mana? Ta'amu ya. Ma'tuf alaihnya kafaratun. Nah, kafaratun kan nakirah, pakai tanwin kan, nakirah. Nah, nakirah ini kifarat ini masih umum. Kifarat itu masih umum kan? Apa kifaratnya itu berupa apa gitu? Belum diperjelas, gitu, belum dikhususkan. Nah, lalu diberikan atfu bayan, yaitu memberi makan satu orang miskin, ta'amu miskin. Nah, berarti fungsi ta'amu ya, atfu bayannya itu adalah mengkhususkan kifarat yang masih umum gitu. Ya, jadi kalau ma'tuf alaihnya nakirah, fungsi atfu bayannya adalah untuk mengkhususkan. Ya, mengkhususkan dari yang masih umum. Jadi ada 2 ya, ada 2 macam. Nah, lalu apa bedanya dengan badal? Nah, ini yang seringkali sulit dibedakan ya, dan terkadang dalam menentukan i'rab juga para ulama juga sama ya, suka tidak terlalu mempermasalahkan ya
Saya ada yang menyebut ini atfu bayan, ini badal gitu. Karena hampir mirip. Antara atfu bayan dan badal. Tetapi kalau secara lebih dalam lagi kalau kita amati ya tentu saja ada perbedaan. Karena kalau misalnya nggak ada beda sama sekali ya ngapain dibedakan istilahnya, gitu kan? Sepintas antara atfu bayan dan badal sulit dibedakan dan memang dalam prakteknya seringkali tidak bisa dibedakan. Namun kita bisa mencoba membedakan dengan memahami bahwa badal itu bertujuan untuk mengganti, sedangkan atfu bayan bertujuan untuk memperjelas atau memberi penghususan. Sehingga atfu bayan itu kesan maknanya harus lebih jelas daripada ma'luf alaihnya, sedangkan badal tidak lebih jelas dari mubdal minhunya, karena tujuannya hanya sebatas mengganti. Ya, jadi bedanya kalau atfu bayan itu ma'tuf alaihnya belum jelas. Ya, ma'tuf alaihnya itu belum jelas sehingga diperjelas oleh atfu bayan. Nah, kalau badal ma'tuf alaihnya sudah jelas. Ma'tuf alaihnya itu sudah jelas, lalu disebutkan badal bukan ingin memperjelas, hanya memberi tambahan saja. Itu hanya memberi tambahan saja. Ya, jelas tentu bagi orang yang berbicaranya. Ya, karena misalnya di sini ja'at tilmidu Khalil. Telah datang murid itu kan pakai alif lam, ini sudah ma'rifah kan? Ja'at tilmidu, telah datang murid itu. Nah, bagi pembicara dia sudah mengetahui maksud dari tilmid itu siapa. Sudah tertuju karena kan ma'rifah. Ya, yang dia maksud murid itu siapa sudah dia ketahui kan? Nah, lalu disebut lagi yaitu Khalil. Nah, berarti Khalil ini sebagai apa? Posisinya sebagai badal. Gitu. Karena di kata tilmidnya saja sudah jelas, hanya ingin memberi tambahan bahwa tilmid di situ adalah Khalil. Ya. Ketika disebutkan murid itu maknanya tertuju kepada seorang yang telah dikenal, lalu disebutkan namanya Khalil hanya sebatas untuk mengganti penyebutan saja, tidak untuk memperjelas karena sudah jelas. Sedangkan contoh sebagai atfu bayan ya yang tadi aqsama billahi Abu Hafsin Umar, ketika disebutkan Abu Hafs oleh pendengar belum dikenal. Ya, siapakah Abu Hafs itu? Maka pembicara memperjelasnya bahwa yang dimaksud dengan Abu Hafs itu yaitu Umar. Begitu. Ya, jadi sebetulnya relatif sih ya. Makanya tadi bisa orang menyebut badal, bisa orang menyebut atfu bayan karena relatif apakah sudah jelas atau belumnya itu. Ya. Misalnya ya ada nama-nama kunyah ya. Kadang bagi sebagian orang kunyahnya belum dikenal ya, lebih dikenal nama aslinya. Begitu kan? Atau ada yang lebih dikenal kunyah daripada nama asli. Jadi relatif. Kalau misalnya ma'tuf alaihnya sudah dikenal, berarti yang setelahnya itu badal. Cara membedakannya gitu saja. Kalau belum dikenal, belum diketahui, berarti atfu bayan. Gitu ya, jadi relatif. Muhammad Rasulullah atau badal. Muhammad sudah dikenal belum? Sudah dikenal kan, sudah diketahui. Rasulun, maka Rasululnya sebagai atfu bayan. Bukan badal. Karena sudah diketahui Muhammadun yaitu Rasul. Kecuali kalau itu mau membuat khobar, itu mubtada khobar kan beda lagi. Ya, Muhammadun Rasul, Muhammad adalah
Rasulullah itu mah mubtada khobar. Ya. Tergantung kita mau buat kalimatnya seperti apa. Gitu ya. Nah, itu tentang atfu bayan. Lalu atfu nasak. Nah, kalau atfu nasak itu menggunakan huruf atop. Huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min ahrufil atfi. Itu tabi ya yang mengikuti termasuk tawabi yang di pertengahan antara dia dan matbunya salah satu huruf atop ya, salah satu huruf dari huruf-huruf atop. Yang mengikutinya disebut maktub atau atfu nasar. Ya, yang diikutinya disebut maktub alai. Maktub alai. Kalau hurufnya atop, tadi atop mah hurufnya gitu ya. Harful atfi atau bisa juga maktubnya disebut atfu nasak gitu ya. Nah, berarti strukturnya maktuf alaih dulu ya, maktuf alaih lalu huruf atop lalu maktuf atau atfu nasab. Huruf atop itu apa saja? Wa ya dan fa, maka summa, kemudian hatta ya hingga au atau am. Am juga atau, cuman untuk pertanyaan. Ana am anta, saya atau kamu. Tapi untuk pertanyaan. Am itu di Quran kan banyak ya, am tas'aluhum ajron ya, pertanyaan, am ta'murhum ahlamuhum, itu di surat apa, Az-Zariyat ya, di akhir itu am ada pertanyaan. Bal ya, bahkan tetapi, la ya tidak atau bukan, lakin tetapi. Antara maktub dan maktub alainya masih sejajar dari segi maknanya, juga dari segi lafadznya, yaitu antara isim dengan isim, antara jumlah dengan jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, dan antara syibhu jumlah dengan syibhu jumlah. Jadi atop itu harus sejajar, isim dengan isim lagi gitu, fi'il dengan fi'il lagi, harus sejajar. Dan juga secara makna harus sejajar, karena kalau mengatopkan itu kan adalah kita menyamakan dalam hal tertentu gitu. Menyamakan dalam hal tertentu. Misalnya huruf waw ya, atau menggunakan huruf waw. Hadarat talibu wal muallimu. Telah hadir seorang murid dan seorang guru. Ya, di sini huruf atopnya wa. Ya, atau talibunya sebagai apa? Maktubnya mana? Al-muallimu, maktubnya al-muallimu ya. Maktub alaihnya talibu. Jadi maktub alaihnya itu yang diikutinya. Ya, muallimu maktub, wawunya atop, talibu maktub alaih. Jadi muallim maktub ala talib gitu kan. Muallim maktub ala talib. Ini kan diirobkannya al-muallimu ma'tufun ala talib bil wawi. Ma'tufun bil wawi ala talib. Maktub dengan wawu kepada talib. Ma'tufun bil wawi ala talib wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Nah, ini kan disamakan dalam hal kehadiran gitu, kehadiran ke sekolah murid dan guru. Lalu huruf fa daholal muttahamu falhami. Nah, kalau fa itu maka di sini maksudnya menunjukkan berurutan, ya berurutan tapi langsung. Tidak ada jeda. Nanti untuk membedakan dengan summa.
Summa itu berurutan tapi ada jedanya. Kalau fa berurutan tapi tidak ada jeda langsung. Ya, daholal mutahamu falhami, telah masuk tersangka lalu pengacara. Mutaham yang tersangka. Lalu pengacara. Ya, jadi tersangka masuk, ya, lalu diikuti oleh pengacara masuk. Berurutan kan? Berurutannya itu apa dulu? Tersangkanya dulu kan? Baru pengacara. Nah, tapi berurutannya langsung, tidak jeda, tidak lama gitu. Baru ada enggak? Kalau ada jeda, ya, jeda yang lama itu pakainya summa, tidak pakai fa. Ya. Nah, ini juga kalau kita lihat misalnya dalam dalil ya salat, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a, ya kan, tsummas takbilil kiblata fakabbir. Idza qumta ila sholati, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat, ya, fa asbighil wudu'a, itu menggunakan fa, maka sempurnakanlah wudhu. Ya, artinya kalau kamu hendak sholat, artinya kan masuk sholat, sudah masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, kamu ingin sholat, ya segera wudhu kan gitu. Tidak nunggu jeda waktunya, segera wudhu. Fa'as bigil wudhu. Nah, setelah wudhu pakai summa. Kenapa pakai summa? Kemudian menghadap kiblat, kan nggak langsung beres wudhu langsung menghadap kiblat. Sholatnya kan tidak di tempat wudhu. Jalan dulu gitu. Dari tempat wudhu jalan dulu masuk ke masjid, ke saf. Nah, summa takbirul kiblah, kemudian menghadap kiblat. Nah, kalau sudah menghadap kiblat, fakabbir. Ya, maka ya langsung takbir, berarti di situ langsung menghadap kiblat, langsung takbir. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Ya, diawali dengan takbiratul. Nah, maka berdasarkan hadis ini, ya, tidak perlu kita memaksakan diri, ya, harus membaca dulu, melafadzkan niat gitu. Ya, itu melafadzkan niat, karena melafadzkan niat itu bukan niat. Niat itu di mana tempatnya? Di hati. Ya, tidak ada dalil yang jelas dari Nabi, tidak ada. Ya, sahabat tidak ada yang melakukan, ya. Tapi itu dianggap baik oleh sebagian ulama. Maksudnya ulama Syafi'iyah. Ya, apa alasan mereka, ya? Ya, alasannya adalah untuk menghadirkan niat itu. Jadi ketika usolli fardhol maghribi salah saroka itu belum niat. Karena yang dimaksud dengan niat itu adalah ketika sudah masuk ke perbuatan. Ketika sudah masuk ke pelaksanaan sholatnya, di awal masuk pelaksanaan sholatnya itu baru niat di situ. Jadi ketika mengatakan usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblah, ya adaan misalnya lillahi ta'ala, itu belum niat, itu baru melafadzkan niat. Jadi tujuannya membantu agar pada saat Allahu Akbar nih hati udah niat di sini udah ada. Nah, niat yang sebenarnya itu pada saat pelaksanaan sholat paling awal, yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu udah niat di sini. Gitu. Di dalam hati itu sepakat semua ulama. Ya, hanya perbedaannya apakah perlu melafadzkan niat atau tidak. Itu saja. Ya, dan tujuan melafadzkan itu tadi agar membantu menghadirkan agar pada saat takbir itu hadir niatnya. Untuk membantu itu. Lalu bagaimana kalau orang melafadzkan niat tapi tidak paham makna dari usolli? Kan tujuannya itu menghadirkan niat. Menghadirkan itu harus paham kan? Ya, lamun aya teu paham naon nu dibaca usolli pada maghrib itu naon maksudna? Berarti jeung ngelawu. Jadi enggak ada gunanya. Begitu. Ya. Terus lagi ya itu istihad ya boleh kita pakai, boleh kita tidak. Ya.
Itu. Tapi jangan juga malah kesannya jadi mempersulit. Orang baru belajar mau sholat disuruh ngapalin usolli, berat. Padahal itu bukan sesuatu yang harus. Gitu ya, misalnya di masyarakat itu kan hal-hal yang sebenarnya itu istihadiyah hanya membantu dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Yang jadi masalahnya itu. Nah, itu fungsi dari fa ya. Di sini mana maktubnya? Muhami ya, muhami maktub. Maktub alaihnya muttaham. Jadi muhami maktufun bil fa'i ala muttaham wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi apa? Alamatu rafihinya apa? Dhamma muqaddarah alal ya di atas ya. Kenapa muqaddarah? Isim apa ini? Mankus. Ya, berakhiran ya, bukan alif. Kalau maksud alif. Ya, kalau jadi terharang dari nampaknya. Ya, kalau ya itu kenapa tidak muncul harokatnya? Alasan tidak muncul harokatnya kenapa? Kalau huruf ya itu sikol, berat. Ya, jadi dalam irobnya bisa disebut mana'a min zuhuriha sikol, terhalang dari nampaknya karena berat. Jadi muhamiyu menyebut yu itu berat. Huruf ya-nya diharokati dengan harokat domah itu berat. Berat. Nah, kalau alif itu kalau untuk maksur itu kan ta'adzur. Bukan sikol. Ta'adzur itu karena memang enggak bisa, alif tidak bisa berharokat. Tidak ada alif berharokat. Gitu, sehingga ta'adzur. Summa ya, matar Rasyidu tsummal Ma'munu. Telah meninggal Rasyid ya, Harun ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun ya anaknya. Nah, ini kalau ini summa itu ada jedanya. Jeda waktunya. Jadi Ma'munu maktufun ya bi summa ala ar-Rasyidu wa huwa marfu wa alamatu rafihi dhammah. Hatta farral adu hatal qaidu, musuh telah lari hingga panglimanya. Ya, musuh telah lari hingga panglimanya. Itu seperti itu penggunaannya ya, contohnya. Adu hatal qaidu. Misalnya murid-murid tidak hadir hingga gurunya gitu. Jadi hingga itu kan ada makna apa? Setelahnya mana yang lebih gitu kan? Setelahnya itu. Qaidu ma'tufun bi hatta ala adu ya, wa huwa marfu. Au naqala al-khabaru Muhammadun au Aliun, telah menyampaikan khabar Muhammad atau Ali. Nah, ini bukan pertanyaan tapi apa? Kenapa membuat pilihan? Ya, ada keraguan-raguan dari pembicara. Ya. Jadi ragu-ragu yang nyampein khabar ini Muhammad atau Ali gitu. Ini jadi dia ada apa tidak memastikan gitu ya. Apakah Ahmad atau Ali? Tapi bukan bertanya. Akata bahadal maqala amrun am Mahmud. Nah, kalau ini baru pertanyaan. Apakah yang menulis perkataan ini Amr ataukah Mahmud? Jadi Mahmud maktufun bi am ala amrun wa huwa marfu. Fa'il dari kataba ya amrunnya. Bal ja'a mudaris bal tilmid. Guru telah datang. Nah, ini untuk meralat ya berarti. Guru telah datang bukan ya, tapi murid. Bal tilmid. Ja'a mudaris. Mungkin ada jeda dulu dia apa namanya? Ternyata apa yang dia ucapkan itu salah, jadi diralat.
bal tilmid. Balnya itu untuk meralat. Ya. Tapi tidak selalu untuk meralat ya, bisa juga untuk maknanya itu bahkan. Jadi bal itu kan bisa maknanya tapi atau bahkan. La ya. Ja Salimun la Khalidun. Telah datang Salim bukan Khalid. La di sini artinya bukan Khalid. Ya, aku lu ruzan ya, la khubzan. Saya makan nasi bukan makan roti. La-nya di situ. Lakin mata zawaja Utsman lakin ahuhu. Utsman tidak menikah tapi saudaranya. Ya, nah ahunya maktub ya ke Utsman. Akala Zaidun tsumma syariba. Nah, ini contoh atau fiil ke fiil. Kalau fiil itu pasti jumlah kan, jumlah fiilnya. Lalu contoh jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah. Atulabu faizuna wa talibatu faizatun. Atulabu kan mubtada. Faizuna khobar. Ya, nah lalu ada jumlah lagi yang diatofkan kepada jumlah sebelumnya. Nah, jumlah yang diatofkan itu terdiri dari mubtada khobar lagi. Berarti atalibatunya apa? Mubtada, faizatun khobar. Gitu. Nah, jumlah ini maktub ala jumlah ya, jumlah ismiyah. Jadi kalau yang diatofkannya jumlah itu tidak terlihat pengaruh i'rabnya. Ya kan? Pengaruh i'rabnya tidak terlihat karena jumlah itu memiliki i'rabnya sendiri. Itu mubtada, khobar kan gitu. Jadi kalau contohnya jumlah tidak harus dilakukan gitu. Ya diirobkan cuman tidak nampak ininya tanda irobnya. Jadi atau libatu faizah tadi kan diirobkan dulu satu-satu ya mubtada khobar. Lalu di akhirnya dijelaskan wal jumlah minal mubtada wal khobar maktufun gitu ya ala jumlah qablaha. Terhadap jumlah sebelumnya. Tapi tidak ada kan tanda irobnya apa gitu, enggak ada. Mengatofkan sibhu jumlah dengan sibhu jumlah. Uhibul laiba fil mal'ab la fisyari menggunakan jar majrur. Ya, fil mal'ab la fisyari. Jar majrur ma'tufun ala jar wal majrur gitu ya. Ya, cuma tidak kelihatan. Tidak kelihatan tanda i'rabnya. Ya, nah itu berikutnya itu contoh-contoh pengirobannya ya tadi sudah dijelaskan. Untuk berlatih silahkan nomor 1. Siapa? Betul. Enggak. Artinya Telah berdiri Abu Sulaiman yaitu Khalid bin Walid. Diirobkan. Komanya dulu, koma apa? Koma fi'il madhi mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Abu fa'il marfu'un wa alamatu rafihi Walamat rafi'u al-wawu li'annahu ya, semua bisa. Wa huwa mudhaf. Sulaimana mudhafun ilaihi majrurun alamatu jarhi
Ya. Khalidun Bayan Bayan ala ala abu nah wa huwa marfu bahwa marfu walamatu rafihi muwafun nasbatun bi akhirih bahwa mudhof ibnunya jadi apa? Nah, ibnunya menjadi atfu bayan atau badal ini? bayan Atfu bayan ya. Ya bisa, karena Khalid misalnya masih belum jelas. Perlu dijelaskan Khalid yang mana? Ya, Khalid ibnu Walid. kalau badal biasa Nah, makanya tiasa wae kalau dianggap Khalid sudah jelas gitu. Jadi relatif ya, relatif. Atfu bayan ala Khalid bahwa marfu walamatu rafihi muwafun nasbatun bi akhirih bahwa mudhof al-walidi mudhofun ilaihi marfu walamatu ilaihi nasbatun bi akhirih. Ya, bagus. Nomor 2. Enggak. Kaipan teh nyenak bukuna. Tes khotam Kang Iban mah. Ini yang masih terasa di bulan Yu kok itu nomor 2. Yu qadu yuk kodu masa fi'lun mudhari marfu'un marfu'un ditajarudihi. Oh nya fi'il mudhari majhul ya, marfu. Wa alamatu rafihi naibul fa'ilnya mana itu? Domir kan? Jadi naibul fa'il domirun mustatir jawazan min berjari mabniun ala sukun syajaratin majrurun ala bimin alamatul jarihi kasratun jarratun bi'ali barakatin. Jadi apa itu? Syajarah mubarakah. dari namanya Sifat. sifatun dari syajaratin Wa huwa bahwa majrur majrur alamatul jadi majrur gimana Pak? Majrur apa namanya? Majrurun zaitunatin jadi apa? Ini kan yuqalu kan dinyalakan dari pohon yang diberkahi yaitu zaitun, yaitu pohon zaitun. Jadi majrur ke itu apa? Ke sajaratin maksud. Jadi apa? Jadi atfu apa? Atfu bayan kan? Ma'tuf alaihnya mana? Syajarah. Nah ini kan ma'tuf alaihnya berupa nakiro. Nah kalau berupa nakiro berarti fungsinya untuk taksis.
menghususkan ini pohon itu masih umum. Pohon yang mana? Ya maksudnya pohon zaitun gitu. Atfu bayan ala syajarah ya wa huwa majrur wa alamatu jarhi syaratun zahiratun fi akhirih. Nah, nomor 3 latihan cobi nomor 3 ta'akhir fil madi. Ta'akhir apa artinya? Ta'akhir terlambat. Telah terlambat Salim dan Sa'id. Ta'akhoro Fi'il apa? Fi'il madi. Mabniun ala huruf terakhirnya harokat apa? Fathi ya. La mahalahu minal i'rab. Salimun jadi apa? Fa'il langsung fa'ilun ya. Wawunya harfu atfin. Mabniun ala harokatna naon harokatna? Fathi. La mahalalahu minal i'rab. Sa'idun maktub ya. Jadi maktub ke mana? Ala ya pakai ala. Maktub ala salimun. Ya bil wawi dengan waw. Wa huwa marfu'un wa alamat rafihi dhammah ya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Namun kepanjangan mah dhammah we engko tasawios. Ya, kalau mau keren ya panjang ini. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Nomor 4 cobian bu tuh baca we unggul Baca aja nggak apa-apa. nggak harus diirobkannya nggak harus diarabkan ya, yang penting misalnya sebutkan ini fi'il apa ya, ini kedudukannya apa, tandanya apa. Bareng-bareng. Nomor 4 ya jelisu salmanu summa yaqra'u. Ya jelisu kan fi'il apa? Fi'il mudhari apa? Maklum ya. Kalau fi'il mudhari maklum butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Salman. Nah, jadi salmanunya dibaca dhamma marfu karena fa'il dari ya jelisu. Fa'il itu marfu. Ada marfunya dhamma ya. Summa huruf apa? Huruf atop ya, harfu atfin. Mabninya dengan apa? Fathah. Jadi dilihat harokat akhir hurufnya apa? Fathah. Berarti mabniun alal fathi. Ya, kalau semua huruf itu la mahalalahu minal i'rab. Ya, jadi maksud la mahalallahu itu tidak ada kedudukan dalam i'rab. Jadi enggak punya i'rabnya. Jadi kalau ada huruf jangan jangan dicari, jangan ditentukan apakah dia itu fa'il maupun enggak ada. Itu jadi la mahalallahu itu maknanya itu. Summa yaqra'u fi'il apa? Fi'il mudhari ya, maklum. Nah, di sini ada summa, ada atop. Berarti maktubnya kemana yaqra'u ini? Ke yajlisu. Nah, jadi atop itu kan harus sejajar karena dia fi'il, atopnya ke fi'il lagi. Yaqra'u ke yajlisu. Jadi bukan ke Sulaimanu, bukan. Jadi harus sejajar. Tidak bisa fi'il atop ke isim, enggak bisa. Gitu ya. Nah, cuman yaqra'unya marfunya kenapa alasannya?
Kalau fiil itu kan alasan marfu itu karena tidak didahului oleh huruf yang memansubkan dan memazumkan. Ya, litajarrudihi anin nasibi wal jasimi. Ya. Jadi fiil mah lebih simpel sebenarnya i'rabnya itu. Kalau mansub karena ada didahului oleh yang memansubkan. Misalnya an yaqra'a, lan yaqra'a gitu. Enggak ada fiil jadi maf'ul bih, enggak ada. Jadi mansubnya bukan jadi maf'ul, tapi karena ada huruf yang memansubkan. Majzum karena ada yang memansubkan. Lam yaqra' begitu ya. Nomor 5. Al auladu bil mal'abi wal banatu hadiqati. Al auladu isim di awal kalimat jadi apa? Mubtada marfu ya, tanda marfunya dhamma fi huruf apa? Huruf jar mabniun ala sukun ya, karena ya itu sukun. Mal'abi majrur karena didahului oleh huruf fi, huruf jar, jadi majrurun bi fi. Jadi kalau kita ngirobin pakai bahasa Arab itu sebenarnya untuk meringkas gitu. Menyingkat, karena kalau dijelaskan kan panjang. Majrur oleh fi, majrurun bi fi kan udah selesai. Jadi lebih pendek, lebih simpel. Tanda majrurnya kasroh. Wawunya huruf top harfu atfin ya, mabni dengan fathah, wa dibaca wa, mabni ala fathih. Al banatunya jadi apa? Nah ini lihat mengatopkan apa ini? Mengatopkan isim atau jumlah? Jumlah. Kalau mengatopkan jumlah berarti jumlah itu punya i'rab sendiri. Maka al banatunya jadi apa? Mubtada. Khobarnya fil hadiqati. Jadi jar majrurnya itu kan tadi menjadi khobar. Fil hadiqati menjadi khobar dari banatu. Fil mal'abi jadi khobar dari al auladu gitu. Ya, nah jadi. Nah, wal jumlatu minal mubtada wal khobar ma'tufun ya ala jumlah qabla. Bisa dipahami? Ya, itu ya tentang atop. Ada yang ditanyakan dulu? Boleh, yang lainnya berkenaan dengan kesulitan ya dalam membaca boleh. Seperti ya, tuh tadi membahas tentang teorinya ya, nahwu shorof.